Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Batch 2 UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Suherni SPD, mengajar di SD Negeri 2 Serang, Kecamatan Pangan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Batch 2 UIN Wali Songo Semarang tahun 2024 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang ada di bab 7 semester 2 kelas 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran ini. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Membaca doa dipandu sama Sarah. Silakan Sarah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ibu mau periksa keadaan kelasnya dulu ya. Ya, Bu. Nanti Ibu akan absensi ya, absen. Tapi sebelum itu Ibu mau periksa keadaan kelasnya dulu. Ininya udah rapi belum? Udah lurus belum? Meja dan kursinya. Terus sebelah ininya lurus enggak? Bersih enggak? Itu barangkali masih ada sampah, dilihat dulu. Udah bersih? Udah rapi? Oke, kalau begitu Ibu tinggal di sini. Udah bersih belum? Udah. Baiklah, kalau begitu ini udah rapi, udah bersih, nggak ada sampah ya. Coba anak-anak kalian tengok di posisi kalian, siapa yang nggak berangkat nih hari ini? Oh, berangkat semua? Iya, Bu. Baiklah, bagus kalau begitu. Kelas ini tidak ada yang alpa ya, ibaratnya ya. Hadir semua, bagus.
untuk pembelajaran harusnya begitu, harus hadir semua ya tiap hari. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, karena kelas kita ini berangkat semua, Ibu senang sekali. Memang kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh ya, kita harus rajin berangkat ke sekolah. Untuk apa? Untuk kita sendiri, untuk masa depan ya, supaya kita bisa dan sukses ya ke depannya ya. Itu. Siapa sih yang nggak mau pengen sukses? Enggak kan? Kita kan pengen sukses ya. Makanya kita harus rajin belajar. Terutama kalau berangkat sekolah nggak boleh males. Kita harus berangkat terus ke sekolah tiap hari. Itu ya. Selanjutnya anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baiklah, kita berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali di tempat semula. Baik anak-anak, kita biar semangat dalam pembelajarannya, kita ice breaking dulu ya. Tepuk, semangat, nanti satu kalinya tepuk fokus. Oke? Yuk kita mulai yuk. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Mengingat. Oke, baiklah. Anak-anak, apa yang kalian ketahui apa itu iman? Coba siapa yang tahu? Coba Nay. Iman yaitu percaya. Oke, baik. Bagus ya. Tepuk tangan buat Nay. Ada berapa rukun iman? Coba siapa yang tahu? Baik, ini Andy. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Oke, untuk Nendi bagus jawabannya ya. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan semuanya. Apa sajakah 4 sifat wajib bagi Rasul? Siapa yang tahu? Coba. Pertama,
sidik, kedua tablik, ketiga amanah, keempat fatonah. Baik, bagus sekali jawabannya untuk Sarah. Kasih tepuk tangan lagi, aplaus untuk semuanya. Tahukah kalian apa tujuan diutuskannya Rasul? Diutuskannya seorang Rasul. Siapa yang tahu nih? Ini. Nih. Coba Monica. A. Untuk menyampaikan wahyu. B. Untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik sekali, bagus jawabannya ya. Tepuk tangan lagi untuk Monica Kacapas. Baiklah anak-anak ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar ya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Coba kita simak dulu videonya ya. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ia tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul Allah? Cara kita beriman kepada Rasul Allah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul dengan hak atau sebenar-benarnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi anugerah oleh Allah berupa mukjizat dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Quran Surah An-Nisa ayat 136 atau Al-Hadid ayat 25. Sifat-sifat Rasul. Para Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Artinya jujur. Kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan wahyu. Keempat, fatonah. Artinya cerdas. Kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Pertama, kazib artinya bohong. Kedua, khianat artinya melanggar janji. Ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Keempat, balada artinya bodoh. Berapakah jumlah Rasul? Jumlah para Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yaitu Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam.
Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat video kedua ya sayang ya. Assalamualaikum anak-anak. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, Ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, Ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu jelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Belum, Ustazah. Nama-nama Rasul Allah itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Ustazah hebat ya, bisa hafal semua nama Nabi dan Rasul. Tentu aja bisa, Ustazah itu kan guru mengaji. Sebagai umat Islam bukan hanya harus kita hafal, kita harus memahami perjalanan hidup para Nabi dan Rasul kita. Mengapa kita harus memahami perjalanan hidup mereka, Ustazah? Karena di balik kisah hidup mereka, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kesabaran. Lalu sekarang, siapa yang tahu nama Nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun, tapi selama waktu itu ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Samil. Nah, sekarang tentang keberanian. Siapa yang tahu seorang Rasul yang dibakar hidup-hidup karena keberaniannya menghancurkan berhala? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau itu saya tahu, Ustazah. Itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu betul, Amir. Nah, sekarang yang terakhir ya. Siapa yang tahu nama Nabi yang berani menentang kesesatan dan juga kekejaman Fir'aun? Dodo tahu, Ustazah. Itu kan Nabi yang sewaktu kecil dibesarkan oleh Fir'aun dan diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Benar kan? Kamu tahu jawabannya, Dok? Pintar sekali ya. Tahu dong, Bu. Itu Nabi Yusuf kan? Salah dok, jawaban yang benar adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Seharusnya kan Nabi Yusuf. Kok Nabi Sulaiman? Setahu Syamil, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Benar kan, Bu? Benar sekali. Itu memang Nabi Musa. Oh iya, sudah dulu ya. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang kisah Nabi dan Rasul, jangan lupa nanti sore datang ke pengajian. Insya Allah akan Ibu ceritakan yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dodo punya tebakan lagi nih. Oke, apa dong? Selain di Mesir, ternyata piramid dibangun juga oleh orang India. Apa perbedaan piramid yang dibangun di Mesir dan piramid yang dibangun oleh orang India? Coba tebak. Itu sih soal pelajaran sejarah, bukan tebak-tebakan, dong. Ah, pasti kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya kan, Dok? Ngaku saja. Itu ada Pak Yusuf, guru pelajaran sejarah. Ayo kita tanya beliau. Dodo. 2-0. Dodo pintar kan? Baiklah anak-anak, yaitu makna iman kepada Rasul Allah atau makna
Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti iman percaya bahwa Allah mengutus para rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul kan ada 4. 1. Sidik. Artinya jujur. 2. Tabligh. Artinya menyampaikan. 3. Amanah. Artinya bagus. 4. Fatonah. Artinya cerdas. Oke. Di sini sifat jujur nanti Bu jelasin dulu. Kalau sifat jujur itu yaitu misalnya kita dalam kelas nih, kita kalau ada ulangan ya, kita nggak boleh nyontek. Kita harus jujur dari pemikiran sendiri. Kalau nyontek kan berarti kita menjerumuskan kita sendiri ya. Jadinya nggak bakalan cerdas, nggak bakalan pintar ya. Karena apa? Ilmunya dapat contekan terus. Kalau kita mikir sendiri, berarti ilmunya dari pemikiran kita sendiri. Itu ya. Yang kedua, yaitu tabligh, menyampaikan. Kalau sifat Rasul menyampaikan, kalau Rasul itu apa yang diberikan wahyu oleh Allah, tetap disampaikan kepada manusia, kepada umatnya. Ya, supaya umatnya menjalankan benar-benar dalam perintah dan larangannya ya, itu menyampaikan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin menyampaikan wahyu atau amanat atau perintah-perintah Allah ya. Terus amanah, terpercaya atau dipercaya. Kalau kita diberikan amanah, misalnya ini di sini aja nih, Sarah dikasih amanah sama ibu. Terus ibu ngomong, Sarah berikan uang kepada ibu si A. Terus Sarah kan ibu ngasihkannya, Sarah kasihkan uang 300 sama si ibu A. Terus saya mikir-mikir Sarahnya, wah dikasihnya 300. Pas kan ibu Herni kan nggak tahu, ambil aja 50-nya. Itu namanya nggak amanah, berarti kita mencurangi ya, mengambil. Jadi enggak, sebenarnya apa yang diamanahkan betulnya dikasihkan 300 kepada si ibu A, tapi Sarah menguranginya. Jadi menyuranginya ya, jadi tidak amanah, tidak dipercaya ya. Kalau yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas dalam arti tidak pernah ada salah paham, tidak pernah ada prasangka yang buruk ya. Kita itu harus benar-benar ya dalam pemikiran yang tidak mengada-ada ya. Kita harus cerdas, fokus, tidak pernah salah paham, tidak pernah ada prasangka yang tidak baik ya, gitu ya. Makanya seorang Rasul itu tidak pernah salah paham, tetap cerdas. Sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul yaitu ada 4, sama. Jadi lawan katanya dari sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul ya. Sifat mustahil Rasul yaitu kizib. Kizib yaitu dusta. Dusta atau bohong. Jujur lawan katanya bohong atau berdusta. Orang yang berdusta itu namanya orang yang biasanya orang yang munafik. Ya, sering berkata bohong, dusta itu. Yang kedua khitman, menyembunyikan. Lawan kata dari khitman yang tadi sifat wajib bagi Rasul yaitu apa tadi? Tabligh ya, menyampaikan. Sekarang kan menyembunyikan lawan katanya ya. Menyembunyikan. Kalau tadi menyampaikan apa adanya, apa yang diwahyukan sama Allah, sifat wajib Rasul, benar-benar disampaikan. Kalau sifat khitman yaitu menyembunyikan
apa-apa yang diperintahkan Allah itu disembunyikan, maksudnya tuh enggak diamalkan, ya. Buat dirinya sendiri itu namanya menyembunyikan, tidak boleh. Terus sifat khianat atau tidak dipercaya, ya, amanat tuh khianat. Orang yang khianat biasanya tidak pernah dipercaya sama orang lain karena dia tetap berkhianat, ya. Berkhianat, ya, mengkhianati, ya. Yang keempat yaitu bodoh atau baladah. Ini lawan kata dari fatonah atau cerdas. Bodoh dalam segala hal, yaitu kalau mengerti, ya, dia tidak mengerti, pura-puranya mengerti padahal dia bodoh, ya. Di sini sifat bodoh yaitu nanti kita bisa berbahaya, pura-puranya tahu padahal sih nggak tahu, kita namanya bodoh itu, ya. Sok pinter, pengennya pinter sendiri, ya. Coba di sini Ibu tadi sekilas tentang sifat-sifat Rasul dan makna makna sifat-sifat Rasul dan makna iman kepada Rasul. Di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Barangkali ada yang menanyakan? Siapa yang mau bertanya nih? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Berarti sudah paham semua? Sudah. Baik. Tujuan diutusannya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul yaitu satu, untuk menyampaikan wahyu, ya. Ibu di sini poinnya aja nih. Udah paham kan tadi? Tadi kan udah diuraikan tadi dalam Ibu pertanyaan. Tujuan diutusnya Rasul yaitu satu, untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kedua, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga, untuk menyampaikan pesan dan kabar gembira kepada umatnya, ya. Menyampaikan kabar gembira tentang, kalau kitanya kabar gembira berarti kita orang yang beramal soleh. Kalau kabar buruk berarti kabar untuk peringatan agar manusia itu terhindar dari amal buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di sini ada yang tanyakan tidak? Tidak. Baik, kalau begitu Ibu kasih kuis. Nanti Ibu bagikan satu-satu. Ini mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Yaitu petunjuknya, baca soal dengan cermat, gunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Nanti dikasih nama, ya. Ibu bagikan satu-satu, ya. Silakan. Iya. 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 Udah ngerti? Udah paham? Mana? Iya. Betul. Betul. Ini ada yang mau tanyakan lagi? Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau begitu kita kuisnya dikumpulkan.
Hasil kuisnya dikumpulkan. Sekarang pembagian kelompok sayang. Pembagian kelompok. Coba sudah dibagikan kelompoknya? Sudah. Lembar kerja peserta didik untuk kelompok ya. Kelompok 1 yaitu mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan keberaniannya melawan Raja Namrud. Karena di sini Ibu memberikan kelompoknya soalnya atau tidak sama ya. Jadi beda nama-nama nabinya. Untuk kelompok 1 berarti Nabi Ibrahim alaihissalam dan keberanian melawan Raja Namrud. Untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 Nabi Musa alaihissalam ya, dan pembebasan Bani Israel. Untuk kelompok 3 nanti dulu. Mana? Untuk kelompok 3 yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan keteguhan hati dalam berdakwah. Dan untuk kelompok 4 Nabi Muhammad SAW dan kesabaran dalam berdakwah ya. Kalau kelompok itu berarti kita bareng ya, mengerjakannya bareng-bareng ya, didiskusikan. Baiklah anak-anak, kita kerja kelompoknya sudah selesai kan? Sudah. Baiklah, nanti kita presentasikan per kelompok maju ya, dari tiap-tiap kelompoknya. Nanti dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keberanian melawan Raja Namrud. Soal yang pertama, apa yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berani menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi ancaman besar? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berani karena keyakinan kuat bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Baik, untuk kelompok 1 kita kasih A+ ya, jawabannya bagus sekali ya. Semuanya tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cerita Nabi Musa alaihissalam dan pembebasan Bani Israel. Bagaimana kecerdasan dan kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam membantu beliau menyelesaikan masalah besar ini. Kecerdasan Nabi Musa alaihissalam terlihat dalam strategi memimpin. Apa yang bisa dipelajari dari kisah ini tentang pentingnya doa dan tawakal dalam menghadapi masalah? Yang dapat kita ambil dan pelajari dari kisah ini yaitu tentang pentingnya doa yang bisa menunjukkan ketergantungan manusia kepada Allah. Bagaimana kecerdasan dan kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam membantu beliau mengatasi tantangan besar saat memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kecerdasan dengan selalu memohon petunjuk Allah dan memimpin dengan tegas. Contohnya, saat menghadapi Laut Merah, beliau tidak panik tetapi meminta pertolongan Allah. Ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Apa pelajaran yang dapat diambil dari strategi Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi Fir'aun yang keras kepala? Pelajaran penting adalah bersikap sabar, konsisten, dan tidak mudah menyerah dalam menyampaikan kebenaran. Selain itu, pentingnya tawakal kepada Allah dalam menghadapi penguasa yang zalim. Bagus sekali, kita kasih A+ dulu, tepuk tangan semua. Silakan duduk di tempat semula ya. Baik anak-anak, tadi kan sudah presentasi ya. Berarti
hasil dari presentasi anak-anak semuanya bagus-bagus semua. Kita kasih aplaus semua lah. Bagus semua. Tepuk tangan semua. Oke. Selanjutnya yaitu ya. Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Dari kesimpulan materi yang tadi bahwa Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah yang mempunyai sifat-sifat wajib ya, yaitu diantaranya satu, Nabi apa? Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, yaitu ada 25 nabi ya. Ya. Tapi nabi yang mendapatkan luar biasa atau mukjizat kayak tadi disampaikan, seperti tadi disampaikan bahwa Nabi Musa yaitu mempunyai keistimewaan tongkat menjadi ular ya, dengan keistimewaannya. Terus Nabi Ibrahim ya dibakar tidak panas, dibakar dengan api tidak panas. Terus Nabi Nuh yaitu dengan perahu besarnya atau kapal ya, perahu besarnya supaya tidak tenggelam ya, dibikin perahu besar. Allah mengutus untuk Nabi Nuh. Terus Nabi Muhammad yaitu Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia ya, itu. Terus sifat-sifat bagi Nabi, sifat wajib tadi sidik, tabligh, amanah, fatonah. Dan sifat mustahilnya yaitu izib, kitman. Terus apa lagi? Ayo. Khianat, balada. Bagus. Di antara Allah mengutus rasul-rasulnya itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Anak-anak, apakah pembelajaran dapat dipahami? Dapat. Baik. Apakah materi ini menarik untuk dipelajari? Oke. Dan apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baiklah, kalau begitu. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Ya, karena ini kan pembelajarannya tentang beriman kepada Rasul-Rasul, jadi untuk minggu depan tentang beriman kepada hari akhir. Baiklah, sebelum pelajaran ini kita tutup, alhamdulillahirrabbilalamin, kita baca doa. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita baca doa, silakan dipandu sama Sarah. Sebelum pulang angka, baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.